kini sudah membaik. Tadi malam Bi Ina kekurangan darah 2 kantong. Beruntung golongan darahku dan Bi Ina sama-sama bergolongan darah B+. Aku pun mendonorkan darahku pada Bi Ina. Namun setelah itu tubuhku terasa lemas, mungkin karena kurang beristirahat. Dan paginya Bi Ina banyak perubahan. Hingga siang hari Bang Farid datang untuk menjenguk. Tanpa basa-basi Bang Farid bilang bahwa dokter sudah mengizinkan Bi Ina untuk pulang karena keadaannya sudah membaik. Sambil menunggu Bang Farid mengurus administrasi dan biaya, aku pun berkemas dan memapah Bi Ina naik ke atas kursi roda dan mendorong kursi roda itu menuju mobil Bang Farid yang berada di parkiran rumah sakit. Seberada di dalam mobil dan marah, aku menggunakan waktu tersebut untuk tidur. Karena semalaman suntuk aku tak tidur karena aku tetap terjaga menjaga Bi Ina. Sampai di rumah, aku langsung memeluk ibu. Rasa rinduku teramat dalam padahal hanya 1 malam aku tinggalkan. Tapi aku heran melihat Fadil bersama ibu dengan pakaian kerjanya. Mungkin Fadil sengaja pulang siang itu guna menengok ibu karena ibu ditinggal sendirian. Saat Bang Farid mengucapkan kata-kata pedas pada Ina, ibu terbawa emosi dan marah. Untuk pertama kalinya aku mendengar nada ibu kasar pada Bang Farid. Ibuku sangat terluka dan begitu kecewa dengan sikap Bang Farid. Bahkan ibu sampai menengadahkan tangannya dan berdoa pada Allah agar beliau saja dihukum di dunia atas sikap zalim dan kedurhakaan anaknya. Dalam keadaan ibu kecewa dan sakit hati, ibu masih mengorbankan diri beliau demi anaknya. Aku dan Fadil meluk ibu dengan erat, menghilang rasa kecewa ibuku terhadap Bang Farid. Kini ibu harus dihadapkan lagi dengan kasus Fadil yang dibawa oleh polisi. Entah karena kasus apa, aku pun belum tahu dan belum sempat mempertanyakannya. Karena kejadian itu datang begitu cepat. Belum kering air mata beliau, kini basah sudah lagi mengisi pergian Fadil. Entah sampai kapan ibuku merasa penderitaan dalam hidupnya. Melihat Fadil dibawa oleh polisi, aku hanya bisa menangis dan berdiri kaku. Aku begitu syok dan seolah kejadian itu seperti mimpi bagiku. Nak Riana, kamu yang kuat. Kamu harus dituntut untuk tegar. Jika kamu rapuh, siapa lagi yang akan menjaga Budijah? Ucap Bi Ina mengingatkanku. Kulihat Tuti tersenyum bahagia melihat kami terluka seperti ini. Bi, tunggulah di sini sebentar. Riana akan mencari mobil yang bisa mengangkut semua barang kita. Jika kita naik taksi, maka barang-barang kita pasti akan muat. Ucap kepada Bi Ina. Sebelum pergi, aku menghapus air mataku terlebih dahulu. Aku tak ingin menampakkan pada siapapun kesedihanku agar aku dianggap lemah dan mudah dikasihani oleh orang lain. Semua mobil pickup pun telah sewa dan kami pun naik mengangkut barang-barang kami atas bak mobil pickup tersebut. Ayo Bu, Ibu duduk di depan saja bersama Bi Ina. Riana belakang sendirian tidak apa-apa. Ucapku sembari naik di atas mobil bersama barang bawaan kami. Entahlah, aku tak tahu kemana akan arah tujuanku. Yang terpenting saat ini kami sudah keluar dari rumah neraka itu. Saat mobil pickup yang aku sewa hendak maju, tiba-tiba Reza dan Fiona berteriak dari dalam mobil jemput sekolah mereka dan bergegas keluar dari mobil itu lalu menghampiri kami. Nenek, jangan tinggalin Reza lagi. Ucap Reza merengek di depan mobil pickup sambil merentangkan tangannya menghadap mobil kami. Tante, Bi Ina, jangan pergi. Jangan tinggalin
ninggalin Fiona. Ucap Fiona ikut menghadang mobil. Ibu pun keluar dan turun untuk menemui kedua cucunya. Cucuku, nenek harus pergi. Suatu saat nanti, nenek pasti akan datang untuk menengok kalian. Ucap ibu memeluk kedua cucunya. Fiona ikut nenek saja. Ucap Fiona terisak. Iya nek, Reza juga mau ikut nenek. Timpal Reza. Semua pergi meninggalkan kami. Nenek, Tante Riana, Dina. Kenapa sih harus pergi? Ucap Fiona menangis. Ibu tak kuasa melihat kedua cucunya menghibah dan memohon. Hingga ibu terpaksa meninggalkan bantal kesayangan beliau. Kemanapun ibu pergi, bantal itu selalu dibawa oleh ibu untuk alas sandaran kepalanya saat tidur. Dulunya bantal pipi itu adalah bantal ibu dan almarhum bapak saat masih hidup. Ini bantal kesayangan nenek. Jika Reza dan Fiona ingat dengan nenek, maka lihatlah bantal ini. Ucap ibu menangis. Aku dan Bi Ina pun bergantian meluk Reza dan Fiona. Reza, Fiona, ayo masuk. Panggil Tuti. Reza, Fiona, mau ikut tinggal bersama dengan nenek Ata. Ucap Reza membantah. Ayo masuk, ini bantal apa lagi pakai dibawa-bawa? Ucap Tuti menarik tangan kedua keponakannya lalu membuang bantal itu. Andai Tuti tak langsung mengunci pintu pagar dan masih berdiri di luar pagar, mungkin aku sudah menghajarnya habis-habisan. Ibu kembali naik ke atas mobil dan mengambil bantalnya kembali. Sungguh aku tak tega melihat kedua ponakanku menangis. Pak, kira-kira Bapak tahu nggak rumah kontrakan murah di sekitaran sini? Tanya aku pada sopir. Wah, kebetulan sekali Mbak, rumah ipar saya mau dikontrakan. Masalah harga gampang diatur. Yang penting, rumah itu berpenghuni dan ada yang urus. Ucap Pak sopir. Alhamdulillah kalau begitu, bawa kami ke sana ya Pak. Ucapku. Tak lama kami pun sampai di rumah kontrakan dan bertemu langsung dengan pemiliknya. Sebelum menanyakan harga, terlebih dahulu aku melihat kondisi rumah. Dengan 2 kamar tidur, lengkap dengan dapur dan kamar mandi, kelihatannya rumah ini sangat layak untuk dihuni. Kira-kira berapa per bulannya rumah kontrakan ibu disewa? Ucapku pada pemilik rumah kontrakan. Ala kadarnya aja Mbak, semampunya. Sebenarnya saya ada dulu mencari orang yang mau tinggal di sini. Namun banyak orang yang menolak untuk tinggal di karena rumah ini dulunya tempat suami saya. Tutur pemilik kontrakan dengan jujur. Memangnya kenapa Bu? Tanyaku ingin tahu. Kata orang banyak setannya dan rumah ini serem. Ucap pemilik kontrakan terbata.
Tapi mendengar bisikan setan untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran malah mengikuti setan tanpa rasa takut. Tidak apa-apa, Bu. Kami akan tinggal di sini. Tapi saya harus tahu dulu berapa harga sewanya, Bu. Ucapku memantapkan. Oh, terserah Mbak aja lah itu. Ucap beliau lagi. Bu, tidak boleh bilang terserah. Ini kan rumah yang dikontrakan, harus jelas akad dan perjanjiannya. Ucapku memperjelas. Begini saja Mbak, bagaimana kalau Mbak dan keluarga tinggal gratis? Yang terpenting rumah ini dirawat dengan sepenuh hati. Ucap pemilik kontrak. Saya ikhlas, Bu. Ucap lagi. Terima kasih banyak, Bu. Insya Allah, rumah ini akan kami jaga sebaik mungkin. Ucapku bersalaman, tandanya kami sama-sama setuju dan sepakat. Sebelum masuk ke dalam rumah, terlebih dahulu aku membersihkan dalam rumah tersebut. Mungkin karena sudah lama tak berpenghuni, jadi banyak debu yang menempel serta sarang laba-laba di setiap ruangan. Padahal aku sudah menyuruh Biina untuk beristirahat saja bersama ibu. Namun Biina tetap kekeh ingin membantuku. Setelah rumah itu bersih, kami pun bersiap-siap untuk masuk. Sebelum melangkahkan kaki pintu rumah kontrakan, yang pertama kali kami lakukan adalah menengadahkan tangan ke atas rasa syukur kami, lalu mengucapkan Masya Allah. Kemudian melangkahkan kaki kanan sembari mengucapkan Assalamualaikum. Sampai di dalam rumah aku pun membaca surat Al-Baqarah. Kebetulan aku bisa menghafalnya. Setelah itu aku lalu menutup pintu dengan mengucapkan basmalah. Begitulah cara majikan kedua aku di Arab Saudi dulu saat ia pindah ke rumah barunya. Walaupun rumah ini bukan rumah kami, itu sama saja. Beruntung Biina ikut bersama kami. Aku bisa lega meninggalkan ibu bersama beliau. Rencananya hari ini aku akan ke kantor polisi untuk menjenguk Fadil. Tadi malam ibu sudah menceritakan semuanya padaku. Setelah aku tahu, aku sakit hati pada Tuti dan Bang Farid. Jika dulu aku selalu berdoa untuk kebaikan Bang Farid dan keluarganya, kini aku berdoa agar Allah menunggu Bang Farid dengan hendaknya agar Bang Farid cepat sadar. Sebelum aku berangkat, terlebih dahulu aku memasak makanan kesukaan adikku. Tak lupa juga aku membawa baju ganti beserta selimut dan perlengkapan lainnya. Sampai di lapas, makanan serta barang bawaanku dipisah terlebih dahulu oleh petugas. Setelah itu barulah aku diizinkan masuk dan bertemu dengan Fadil. Mbak Riana, Panggil Fadil menghampiri memelukku. Kami berdua menangis teguhku. Baru saja 1 hari Fadil berada di dalam penjara. Namun ia terlihat begitu kurus. Aku membuka kanan yang aku bawa lalu kusuap ke adikku. Aku gadis yang sangat cengeng. Setegar apapun aku bertahan menyembunyikan kesedihanku. Tetap saja aku tak bisa jika berhadapan dengan ibu ataupun saudaraku Fadil. Aku menyeka air mata Fadil yang tumpah ruah sama sepertiku. Mbak, bagaimana kabar ibu? Fadil rindu. Tanyanya. Ibu ada bersama Biina.
Beliau berdua titip salam untukmu. Mbak sengaja tidak membawa ibu ke sini. Takutnya ibu semakin sedih jika melihatmu. Jelasku. Aku pun menceritakan bahwa aku sudah mendapatkan rumah kontrakan gratis. Fadil menangis haru karena ibu bisa hidup tanpa tekanan lagi. Mbak, Fadil minta tolong. Nanti setelah pulang dari sini, pergilah ke toko tempat Fadil bekerja dan kasih tahu pemilik toko yang sebenarnya terjadi dengan Fadil, agar pemilik toko tak mengira Fadil malas masuk kerja karena usai menerima gaji. Ucap Fadil. Waktu kunjungan pun habis. Makanan yang kubawa sengaja kulebihkan untuk dibagi-bagikan pada teman satu. Masih kuingat saat itu Mbak Rahmi dan Mbak Jamal merayuku agar aku pergi merantau ke luar negeri. Padahal saat itu aku baru saja lulus sekolah SMP. Usiaku saat itu masih berusia 16 tahun. Karena masih polos, aku termakan rayuan Mbak Rahmi. Saat itu ibu sama sekali tak mengizinkanku untuk pergi karena aku masih di bawah umur. Dek, di Arab Saudi nanti kamu bakalan dapat banyak uang. Cita-citamu kan ingin membahagiakan ibu. Nah, ini saatnya kamu tunjukkan. Toh kamu gak bisa melanjutkan sekolahmu. Dibandingkan hidup di kota metropolitan yang serba susah, lebih baik kamu pergi merantau ke Arab Saudi agar mendapatkan penghasilan. Rayu Mbak Rahmi kala itu. Iya dek, andai mbakmu ini tidak takut naik pesawat, sudah dari dulu Mbak Rahmi mau berangkat. Timpal Bang Jamal meyakinkanku. Aku memantapkan hati dan yakin ingin pergi. Akhirnya dengan berat hati ibu dengan terpaksa mengizinkanku. Bang Jamal yang mengurus segalanya. Dari jasa calo semua identitasku dirubah. Sampai umurku serta sampai ijazahku yang pun dipalsukan. Agar aku bisa berangkat merantau ke Arab Saudi. Usiaku yang tadinya 16 tahun dipalsukan menjadi 21 tahun. Andai dulu orang tua aku punya biaya untuk melanjutkan sekolah jenjang SMA. Mungkin aku lebih memilih bersekolah dibandingkan merantau. Jangankan biaya sekolah, untuk makan pun kami kadang makan 1 kali sehari. Beruntung kami masih punya tempat tinggal, karena banyak dari orang fakir di Jakarta yang tinggal di bawah jembatan karena tak punya rumah. Bu, doakan Riani ya bu, agar hanya sukses di negeri orang. Ucapku kala itu meminta ridho ibuku. Ibuku menangis terbubu dan tak bisa berkata-kata. Begitu juga dengan keempat saudara juga ikut menangis melihat kepergianku. Saking senangnya aku lupa membeli gado-gado buat ibu dan Ina. Beruntung aku belum naik angkot, lalu melanjutkan berjalan kaki di pusat orang jualan aneka makanan yang tak jauh dari toko tempat Fadil bekerja. Saat aku melangkahkan kaki di tempat orang jualan gado-gado, tanpa sengaja kulihat Bang Imran dan Mbak Yulis yang berboncengan di atas sepeda motor. Sepertinya mereka berdua habis makan di salah satu warung itu. Aku mengurungkan niat untuk beli gado-gado dan memutuskan untuk mengikuti Bang Imran istrinya. Pak, tolong ikuti motor sepeda itu, ucapku pada tukang ojek. Agar mereka tak curiga, aku sengaja menjadi tukang ojek untuk membututi mereka dari jauh. Bang Imran berhenti di salah satu toko untuk membeli sesuatu. Dan aku pun menyuruh tukang ojek untuk berhenti melaju sambil menunggu Bang Imran dan kakak iparku keluar dari toko. Tak lama, mereka pun keluar dengan membawa barang belanjaan mereka. Sepertinya Mbak Yuli habis berbelanja pakaian, karena toko yang dimasukinya adalah toko fashion wanita. Aku pun terus mengikuti mereka sampai tiba di sebuah perumahan. Pak, ini kawasan rumah apa? Tanyaku pada tukang ojek. Ini rumah KPR subsidi, Mbak. Jawab tukang ojek. Aku memperhatikan dari jauh.
dan sangat terkejut ketika melihat Mbak Rami juga tinggal bersama Bang Imran di perumahan yang sama. Namun mereka berlainan rumah.